kedua yaitu Bapak Haji Solikan untuk mensyukuri nikmat Allah untuk menempati rumah yang baru. Mudah-mudahan acara yang diselenggarakan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah. Selanjutnya saya selaku wakil dari Bapak Haji Solikan sekeluarga pada siang hari ini apabila memberikan suatu hidangan atau tempat yang kurang berkenan di dalam hati bapak-bapak dan ibu semuanya, kami selaku wakil dari Bapak Haji Solikan sekeluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Adapun acara selanjutnya yaitu Maidatul Hasanah. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustadz Muhtar. Kepada Ustadz Muhtar kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil islamiyah ala wa hiya tahiyatu ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'as samaa'a wa nasharat diya'a wa khalaqal hawa'a wal ma'adban wal ida'a wa huwa alladhi khalaqal bashar wasyamsa aydan wal qamar wa huwa alladhi khalaqaz zuhur wat tuyur minhal balabila was sukur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh min akhiril anbiya wal mursalin amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Haji Kasturi dan juga Ibu. Yang saya hormati Bapak Haji Solikan dan juga Ibu Hajah. Yang saya hormati Sohibul Hajah Bapak Muhammad Robi Edward dan juga Ibu, serta sesepuh yang sempat hadir pada saat ini, dan bapak-bapak, ibu-ibu, tamu undangan yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang punya channel. Mudah-mudahan langkah kaki Bapak Ibu sekalian menghadiri undangan Sohibul Hajah yang berhajat pada saat ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal soleh, juga amal yang senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, di antara kecenderungan kita selaku hamba Allah yang tidak pernah luput dari yang namanya an-nisyan wal khata', lupa dan juga salah, adalah ketika nikmat Allah itu berkurang dari diri kita atau bahkan hilang dari diri kita, barulah kita sadar betapa berharganya, betapa pentingnya nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kita baru sadar pentingnya gigi kalau sudah sakit gigi. Kita baru menyadari pentingnya telinga jika kita sudah kurang mendengar, atau ketika kita tidak lagi mendengar, barulah kita sadar betapa berharganya, betapa pentingnya telinga yang Allah berikan kepada kita semua. Kita baru menyadari pentingnya mata jika kita sudah kurang melihat, atau kita sudah rapuh bahkan tidak lagi melihat, barulah kita sadar, oh betapa berharganya
nikmat mata yang Allah berikan kepada kita semua. Kita baru sadar nikmatnya kaki, nikmatnya tangan. Kalau sudah tidak lagi berfungsi, barulah kita ingat, oh betapa berharganya nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Sepanjang sehat-sehat saja, terkadang kita lupa untuk senantiasa bersyukur kepada nikmat Allah, dalam artian mengoptimalkan nikmat tersebut dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam acara ini tentu ada dua rangkaian. Yang pertama adalah walimatul aqiqah, rasa syukur yang kemudian dirasakan oleh keluarga Bapak Muhammad Robi Edward dan juga istri tercintanya, juga dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala putra yang luar biasa yang kemudian diberi nama Muhammad Elzio Edward. Juga kakeknya atau mbahnya dalam bahasa Jawa tidak salah ya, mbah. Aktualisasi dari rasa syukur beliau terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala karena menempati tempat yang kemudian juga merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tempat atau rumah yang kemudian merupakan nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada setiap hamba-hambanya. Bapak Ibu sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan bentuk pengakuan seorang hamba atas nikmat-nikmat Allah yang tercurahkan kepada setiap hamba-hambanya. Jadi ketika kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lantas kemudian kita bersyukur, itu berarti kita mengaku diri kita adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengingatkan kita semua bahwa nikmat yang kita rasakan itu dari Allah dan tidak boleh kita dustakan. Berulang-ulang kali dalam surat Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita semua, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan mana lagi yang mau kalian dustakan? Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui lisan para ulama menegaskan kepada kita semua, dan juga ayat telah menegaskan kepada kita semua, jika manusia berusaha menghitung-hitung nikmat Allah, mereka berusaha menjadikan pepohonan menjadi pena dan lautan sebagai tintanya, mereka tidak akan mungkin menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada lagi cara yang terbaik kecuali bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa macam cara atau bahkan jenis macam dari bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah asyukur bil qalbi, bersyukur dengan hati. Apa maknanya? Artinya kita meyakini nikmat itu bukan datang dari bos kita, nikmat itu bukan datang hasil dari payah kita sendiri, akan tetapi kekuatan itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalimat pertama yang terucap manakala sebuah penghasilan yang kita peroleh adalah kalimat Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senantiasa pujian kita sematkan, kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika orang lain memberikan kepada kita semua dan dalam kondisi kita sedang lapar, tiba-tiba ada yang datang memberi makan kepada kita semua, jangan pernah kita ucapkan untung ada nana, untung kamu datang. Tetapi yang kita ucapkan adalah Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah ketuk hati kamu sehingga kamu datang memberikan rezeki kepada saya, memberi makan kepada saya, memberikan apa yang kau miliki kepada saya, karena memang Allah yang menggerakkan. Syukur dengan hati artinya kita meyakini dengan sepenuh hati diri kita adalah al-abid, hamba.
sementara Allah Subhanahu wa taala adalah al-ma'bud al-masykur alaihi, yang disyukuri. Yang kedua, macam syukur atau jenis syukur yang kedua adalah syukur bil lisan, syukur dengan ucapan. Tentu saja manakala kita mendapatkan nikmat rezeki yang lebih, tidak ada kalimat yang paling pantas kecuali kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah, kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Maka dalam Al-Quranul Karim, dalam kitab kita, kalimat yang pertama setelah kalimat basmalah adalah alhamdulillahirabbil alamin. Mengingatkan kita semua, karena kita di dunia ini tidak akan pernah terlepas dari kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang ketiga, jadi syukur yang ketiga adalah asyukur bil jawari, syukur dengan cara mengamalkan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, dengan cara berbagi rezeki kepada orang lain, berbagi rezeki kepada tetangga, apatah lagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan pada kesempatan kali ini, keluarga Bapak Haji Solikan dan Ibu juga Bapak Robi Muhammad Robi Edward dan Ibu juga mengadakan syukuran, bentuk syukur mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, tentu kita akan masuk pada inti permasalahannya, yakni tasyakuran walimatul aqiqah dan juga tasyakuran menempati tempat yang rumah. Bagaimana sebenarnya tuntunan yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam manakala salah seorang di antara klien kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lahir anak, baik itu anak perempuan atau anak laki-laki, maka hendaklah dia mentahniknya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahnik adalah kita memberi rasa kepada anak yang baru lahir dengan rasa-rasa yang manis. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda di sejarah Aisyah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yukta bisibyan, adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi anak-anak yang yubarik alaihim. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan doa keberkahan kepada mereka. Jadi hal yang pertama yang dilakukan manakala kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala putra putri adalah memberikan doa keberkahan kepada mereka. Allahumma barik fihi, ya Allah berikan keberkahan kepada putra putriku ini. Yang kedua, sebagaimana tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yuhannithum. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mentahnik mereka. Anak-anak tersebut ditahnik oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa makna dari tahnik? Yaitu mengecap dengan makanan-makanan yang manis. Apa maknanya? Agar makanan yang pertama yang dia rasakan, usaha adalah makanan yang halal, yang kemudian kasih dari usaha kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagaimana disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yuhlaq ra'suhu, dicukur rambutnya. Apa maknanya? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan. Lalu yang berikutnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita semua terhadap putra putri yang kemudian dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yusamma bihi, memberikan nama dengan nama yang terbaik. Alhamdulillah, orang tua daripada Dede Elzio dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan bukan dipuji oleh manusia. Percuma dipuji oleh manusia, akan tetapi tidak pernah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Muhammad itu dipuji bukan orang lain, akan tetapi dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beri nama langsung oleh Allah, yang kemudian diharapkan daripada mbahnya, daripada Elzio dan juga orang tuanya Muhammad Robi. Yang kedua adalah nama Elzio. Kalau tidak salah, arti daripada Elzio adalah hadiah dari Tuhan. Betul begitu Pak? Bapak Robi? Elzio itu hadiah dari Tuhan, betul? Iya. Elzio itu adalah bahasa Latin yang kemudian diartikan hadiah dari Tuhan. Maka mereka merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hadiah yang kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, harapannya menjadi anak yang saleh juga Inggris. Apapun namanya, yang terpenting adalah nama yang positif yang mengandung doa harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para tamu undangan yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nasihat yang juga nasihat dari diri saya pribadi juga kepada kawan atau Bapak Muhammad Robi. Anak adalah anugerah dari Allah. Manfaatkan anugerah itu, karena terkadang anak itu bisa menjadi ujian. Ibadah bisa kita lalaikan karena anak kita, maka jadikanlah anak itu sebagai medan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai medan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan anak tersebut menjadi qurratu a'yun? Ketika anak tersebut diajar dengan ajaran-ajaran yang Nabi ajarkan, yang Allah ajarkan dalam Al-Qur'an maupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir yang Nabi ajarkan kepada setiap orang tua manakala dia dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, putra putri adalah mendoakan daripada perlindungan agar anak itu terlindung daripada berbagai macam kejahatan. Apa doanya? Allahumma inni u'idzuka min kulli syai'anin wa hamatin wa min kulli ainin lamatin. Aku memohon perlindungan kepadamu terhadap putra putrimu. Kalau saya atau pada Muhammad Robi Bapak mau berdoa kepada anak-anaknya agar senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan setan yang pertama, yang kedua dari kejahatan binatang buas sebagaimana yang disampaikan, kemudian yang ketiga daripada selokan mata dia. Kalimat-kalimat yang sempurna dari berbagai macam kejahatan. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, la taj'alu buyutakum quburan. Jangan sampai kalian menjadikan rumah yang mewah itu hanya mewahnya saja, akan tetapi hiasi rumah-rumah tersebut dengan bacaan ayat suci Al-Quran, sehingga rumah tersebut menjadi baituna dan matuna, rumah kita, surga kita. Hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, marilah kita sebagai tamu undangan mendoakan untuk keluarga Bapak Haji Soliman dan juga Ibu, dan juga Bapak Muhammad Robi dan keluarga, agar senantiasa mendapatkan keberkahan anak, mendapatkan keberkahan rumah, dan mendapatkan keberkahan harta dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu yang dapat disampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Al-haqqu min rabbik, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Fala takum minal mumtarin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Penyampaian dari Bapak Haji Soliman bahwa siang hari ini nanti akan ada santunan untuk anak yatim piatu. Adapun pelaksanaannya nanti menunggu anak-anak sampai datang. Selanjutnya yaitu yang berakhir yaitu Sohibul Fajar, Bapak Sultan dan sekeluarga yang dihormati dan dihormati, undangan satu orang lagi yang dihormati. Langsung dimawon istiwau sampun dewan berkesenan wakil pun sampun mepet bagi dulur. Iki acara ini berkur doa, Bapak Sultan sekeluarga nyuwun doa restu panjenengan napa ingkang dados pacapipun. Mugi-mugi Allah taala ngridani aplikasi kamera lens. Makanya dia tak coba
lalu sampun dipun sampaikan kalian Ustaz lajeng sampun lengkap itu terakhir menikun nyuwun doa panjenengan sedaya wonten nggih sampun tambah Allah muga doa menika saged barokah dhateng keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ahli baitihi saulana lahul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wa sahabat wa tabi'in wal ulama sholihin wa jami'in malaikatil muqarrabin khususun waliyullah Syekh Qadir Jailani radhiyallahu al-Fatihah. Barakallah khususun Syekh Hajjah wassalamah wassafaat wa amanah Syekhul Alamul Fatihah. Biridallah ta'ala Syekhul Alamul Fatihah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amaka fi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika kamil 'azimi sultani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwal wal akhirin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi malaa'ika ila yaumiddin. Allahumma sholli sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqiyana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha indaka darajat wa tubayyina biha ghayat min jamil khairikayat wa fatahat. Allahumma fa'alna al-ghula wal fana wal wabal fasa wal munkar wa sulban kalfatna sadaka wal kana ma'duhar wa mabatan wa min buldani muslimin amatan innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannata wa a'udzubika min sakhatika wa nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan jasad wa ziyadatan bil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina sakaratul mautin wa najat minan nar wal afiyatan kisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana bi azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ibina suratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ali Ridho yang telah memimpin doa sampai selesai. Selanjutnya dari kami selaku pembawa acara dari awal hingga akhir, apabila ada tutur kata dari kami yang kurang berkenan, kami selaku manusia biasa yang selalu luput dan salah. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari kami non wal walami wa ma yasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun acara selanjutnya yaitu acara Ramadhan. Untuk itu kami permohon untuk yang muda-mudi untuk memimpin atau membuka hidangan yang telah disediakan oleh keluarga Bapak
Haji Solikan sekeluarga. Kami persilakan. Untuk Pak Elis beserta partnernya kami mohon untuk menunjuk tamu yang ada. Kami persilakan. Halo, oh, gitu. Teko karang mangan. Telepon dia, mas, telepon. Bilang jago mana telepon sih. Cek.